Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf as-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi summa ila sahibu syarha Imam ad-Dasuki rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Oh udah, ini selesai ya? Karwah selesai. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bi ma'lumin ma wal mautu wa samamu wal ama wal baqmu. Maka selanjutnya begitu pula mustahil bagi Allah sifat yang ke-9 yaitu jahlun. Mustahil Allah bodoh. Dan sifat yang semakna dengannya pada pengetahuan. Sifat yang semakna dengan bodoh juga mustahil bagi Allah. Yang ke-10 mustahil pula al-maut, mati. Yang ke-11 mustahil as-samam, tuli. Yang ke-12 mustahil ama, buta.
Yang ke-13 mustahil bukhmu, yaitu bisu. Muraduhu, yang dimaksudkan bima fi ma'nal jahli, dengan apa yang dimaksud perkataan al jahlu, artinya yang semakna dengan bodoh. Kalau bodoh itu pengertiannya apa? Adamul ilmi, tidak adanya pengetahuan, namanya bodoh. Ini mustahil bagi Allah. Allah tidak ada pada dirinya pengetahuan, ini hukumnya mustahil. Dan mustahil pula apabila Allah bersifat dengan sifat yang semakna dengan bodoh. Bukan bodoh langsung, bukan, tapi semakna, atau pengertiannya atau maknanya disebut juga bodoh, maka ini juga mustahil bagi Allah. Kalau disifatkan pada kita enggak bodoh, tapi ketika disifatkan bagi Allah jadinya bodoh. Apa itu? Dzon, menduga. Dugaan itu bagi kita termasuk pengetahuan. Memprediksi, artinya dugaan di sini dugaan yang kuat. Contoh, kita menduga kiblat itu ke arah barat. Pasti nggak ini? Hah? Pasti 100%. Hah? 100% enggak? Pengetahuan itu harus tingkat kebenarannya 100%, baru namanya pengetahuan. Kalau di bawah 100% tidak disebut ilmu, bisa disebut namanya yang pertama dzon. Dzon itu menduga. Contohnya apa? Kamu melihat di luar terang, kamu duga ini pagi. Begitu kamu keluar ternyata sore. Ini dugaan, ini bukan ilmu, bukan. Dugaan ini kalau bagi kita masih disebut sebuah pengetahuan. Saya tahu kalau Habib ada di rumah. Dari mana kamu tahunya? Itu ada mobilnya Habib di rumah. Padahal belum ketemu sayanya, baru lihat sudah menduga ada di rumah. Padahal belum nyata kalau Habibnya ada. Nah, yang begitu itu sudah bisa disebut saya tahu. Nah, yang begitu apabila menjadi sifatnya Allah, maka itu semakna dengan bodoh. Allah tahu kalau Fir'aun mau masuk neraka. Dari mana taunya? Nah, Fir'aun maksiat. Itu namanya menduga. Kalau begitu bukan ilmu. Ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, nggak ada yang menduga, nggak ada. Allah tahu secara nyata Fir'aun memang akan dimasukkan neraka. Abu Lahab memang akan dimasukkan neraka. Ini diketahui oleh Allah tanpa menduga. Jadi dugaan itu apa sih? Dugaan itu adalah apa? Dzon itu apa? Di bawahnya ilmu pengetahuan, namanya dzon. Ada lagi namanya syak.
Syak itu menemukan sesuatu dalam keadaan seimbang antara kebenarannya dan kesalahannya, itu seimbang. Kalau kita mau presentasikan namanya 50-50. Contohnya apa? Kamu di perapatan, nggak ada tanda kanan kiri. Kamu mau ke Jakarta, ini kanan atau kiri, itu seimbang namanya. Ke kanan bisa benar, ke kiri bisa, ke kanan bisa salah, ke kiri seimbang. Kenapa? Nggak ada petunjuk. Kalau dzon masih ada petunjuk yang menguatkan. Kayak kamu menduga kiblat ke arah sana. Apa yang membuat kamu kok menguatkan ke arah sana? Ada peta, ada kompas. Kamu kok menduga Habib di rumah, kenapa? Ada mobilnya, ada sendalnya, ada motornya. Ini dugaan. Ada yang menguatkan namanya, hingga mendekati tingkat kebenaran. Kalau syak 50, nggak ada yang menguatkan, gitu loh. Yang mau dipakai alat untuk menduga itu nggak ada. Kalau kamu lewat di jalan ada panah Jakarta, pasti nggak itu? Pasti benar. Hah? Kalau diputar sama orang gimana? Hah? Itu namanya apa? Dugaan. Sudah kuat pakai itu, tapi belum pasti benar. Nah, kalau syak sama sekali nggak ada petunjuknya, nggak ada yang menguatkan, nggak ada yang mendukung, nggak ada, hingga keadaannya hingga jadinya disebut 50-50, namanya syak. Allah itu ada nggak? Ada nggak ya? Nggak bisa menghadirkan dalil, namanya syak. Kalau ada, Allah itu ada, kok bisa tahu kamu? Lah ini ada ciptaannya. Lah kalau ciptaannya nggak ada, ya nggak ada. Itu namanya apa? Dzon. Bumi ini dijadikan sebagai madnunat, yang menguatkan saja, bukan yang memastikan adanya, tapi yang menguatkan, gitu loh. Kayak Habibnya ada, saya yakin Habib ada di rumah. Buktinya apa? Ada mobilnya. Kalau mobilnya nggak ada gimana? Ya nggak ada, gitu loh. Itu namanya apa? Dzon. Mobil atau motor dijadikan sebagai madnunat, yang menguatkan. Kalau syak nggak ada yang menguatkan. Ada lagi namanya wahmun. Apa itu wahmun? Wahmun itu mengetahui sesuatu yang tingkat kebenarannya 25%. Seseorang menduga, seseorang menganggap Habib tidak ada di rumah. Yang tadinya 50-50, saya mau ke rumahnya Habib. Habib di rumah enggak? Belum tahu nih. Bisa ada, bisa enggak ada. Sampai ke sana ada mobilnya. Naik. Ya, yang tadinya 50-50 naik jadi dzon, ada Habib, tapi tingkat kebenarannya masih 75%. Nah, ketika ada orang mau ke rumah saya, sampai depan rumah saya mobilnya nggak ada, motornya nggak ada, sendalnya nggak ada, dia menganggap Habib pasti nggak ada. Namanya apa ini? Wahmun. Turun. Yang tadinya kuat, mudah-mudahan Habib ada ya.
Begitu lihat nggak ada kendaraannya, turun langsung, wah nggak ada Habibnya. Padahal juga belum mesti Habibnya kan. Bisa aja dipakai yang lain, bisa saja di bengkel, bisa saja. Ini dzan, syak, wahmun itu kalau pada kita masih disebut pengetahuan. Tapi kalau disifatkan ini pada Allah, maka semakna dengan juhul, semakna dengan bodoh. Mustahil Allah tahu sesuatu kira-kira. Mustahil Allah tahu sesuatu dengan menduga-duga. Ini surga itu akan diisi berapa orang ya Allah? Ya kira-kira 2 miliar lah. Kira-kira, enggak ada kira-kira. Saya nanti umurnya akan berapa tahun ya Allah? Ya kira-kira 70 tahun lah, kira-kira. Enggak ada. Kira-kira bagi Allah itu enggak ada. Kenapa? Allah mengetahui sesuatu sesuai kenyataan. Enggak ada yang terhijab bagi Allah, enggak ada yang tersingkap bagi Allah. Hingga orang yang senantiasa mengembalikan segalanya pada ilmunya Allah itu ya selalu punya hati yang lapang orang itu. Kamu kok melarat kenapa? Ya wong di ilmunya memang begitu, ya nggak protes sudah. Karena yang terjadi harus sesuai ilmunya Allah. Makanya kemarin tukang kerja alat dari atas jatuh, buah pecah. Siapa yang jatuhin? Udah tulisannya Beb. Oh ya. Mau ngomong apa ini? Kita dari rumah teriak-teriak, siapa yang jatuhin? Udah tulisannya. Oh iya. Ini kalau apa dijadikan alasan untuk menghindar dari hukuman ya salah. Tapi yang begitu sebagai bentuk apa? Kita tidak protes sama keadaan. Tapi ketika disalahkan ya harus terima. Jangan terus i'tiqad atau akidah ini dijadikan jalan untuk menghindar dari hukuman. Ini nggak boleh. Terus kalau tulisannya begitu kamu nggak salah gitu maksudnya gitu. Tetap salah, goblok lo gitu. Kalau sudah tulisannya jatuh terus lalu nggak salah gitu. Tetap salah. Cuman maksudnya kita nggak dendam, marahnya nggak berlebihan, marahnya sesuai aturan. Orang yang berbuat begini ya dimarahinnya begini, orang berbuat begini salahnya begini, begitu loh. Nah kalau yang nggak paham ini akan berlebihan nanti, nggak ada remnya, dianggap betul-betul dia yang menjadi penyebab munculnya segala sesuatu. Terus yang berikutnya yang semakna dengan bodoh lagi apa? Wanisyan, yaitu lupa. Wanaum, tidur. Lupa itu juga menghilangkan pengetahuan. Kamu mau janjian sama pacar jam 7, pacarnya udah booking tempat di restoran, udah siap macam, kamunya lupa jalan kira-kira. Ya nggak kemana-mana, paling besok putus hubungan gitu. Nisyan, lupa pada sesuatu bagi Allah itu mustahil. Kita harus ingat ini. Apa Allah itu lupa sama saya? Ya nggak boleh. Kita punya akidah begitu, nggak boleh. Saya kan sudah tahajud, saya sudah duha, saya udah waqiah, saya udah, kok masih kismin aja, kenapa ini Tuhan ini lupa sama keberadaan saya apa? Allah, nggak boleh begitu. Tidak boleh meyakini ada satu hal
yang terjadi pada Allah yang menunjukkan makna bodoh. Terus wan naum, tidur, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu enggak nisyan dan enggak naum, enggak pernah lupa dan enggak pernah tidur. Allah enggak pernah ngantuk. Ngantuk sama dengan maknanya tidur. Kalau tidur gimana Allah? Ya hilang pengetahuannya. Wong Nabi saja diberitakan tidak pernah tertidur, hanya tertutup matanya. Kok begitu, kenapa? Nabi itu sewaktu-waktu, sejam-jamnya, semenit-menitnya, kapan saja siap nerima wahyu. Tandanya melek tidur sama saja gitu loh maksudnya. Kapan saja Nabi itu mau dikasih wahyu, ya wahyu datang kepada dia. Mau lagi merem, mau lagi melek. Makanya ketika Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya, itu wahyu. Karena para nabi itu nggak ada ngimpinya, nggak ada. Karena nggak ada tidurnya. Apapun yang muncul di dalam bayangannya, pikirannya, itu wahyu dari Allah. Ya, dikatakan para nabi itu nggak pernah tidur. Lah kalaupun dia merem, ya hanya merem-merem saja. Sampai dikatakan Nabi itu merem, tapi kalau dia melek, kamu tanya yang terjadi apa, dia tahu. Oh, tadi si fulan begini, tadi si fulan. Ya sama aja nggak tidur berarti, gitu loh. Ini apalagi bagi Allah yang ilmunya itu wajib. Kalau ilmunya wajib, maka mustahil tidur. Tidur itu menghilangkan ilmu pengetahuan. Jadi yang semakna dengan bodoh apa? Don, syak, wahmun, nisyan, naum. Ini Palestina ini perang terus begini, orang Islam dihancurkan, nih Allah kemana sih, tidur apa? Wah ini bahaya ini. Allah kok nggak perhatiin orang-orang Palestina, lupa apa? Ini mustahil. Jadi kita harus jauhkan pikiran yang begitu dalam diri kita mengenai sifat-sifat Allah. Terus kenapa Palestina kok dibiarkan begitu saja? Padahal banyak orang Islam, banyak orang, ada hikmah yang Allah kehendaki. Allah menghendaki munculnya sosok yang jadi pahlawan, baik dari Palestina maupun dari luar Palestina. Kalau Allah kirim burung ababil ke sana gimana? Selesai, tapi nggak ada pahlawannya. Siapa yang jadi pahlawan jadinya? Ababil. Masa ababil jadi pahlawan? Masuk surga ababilnya gitu? Ya enggak. Jadi jangan sampai dianggap ada kejadian yang membuat ini Allah lupa atau Allah ngantuk. Ini mustahil. Begitu pula wal kaunul ilmi nadhariyan, ilmu yang didasari dengan nadhar. Wa nahwu dzalika, dan yang semisalnya dengan nadhar. Yang semisal dengan nadhar itu apa? Ada nadhari, ada lagi dzaruri, ada lagi badihi, ada lagi kasbi. Ini mustahil semua ini. Nadhari, ilmu yang diawali mikir. Kalau belum adanya pemikiran, penalaran, penelitian, belum ketemu. Contohnya penelitian apa? Ya kamu cari 17 tambah 5 kali 10 kali 100 kurangi 1 bagi 5 berapa jumlahnya? Ntar dulu. Mengadakan apa? Penalaran, penelitian. Maka ketika setelah kamu teliti, kamu tahu hasilnya, oh itu ilmu, namanya ilmu nadhari. Ilmu nadhari itu mustahil bagi Allah. Kenapa? Didahului bodoh. Tadinya nggak tahu,
setelah cari dalil, setelah dinalar, dinadzor, baru tahu jawabannya, tahu kebenarannya. Allah mustahil begitu, ilmunya pakai nadzor dulu, mustahil. Atau ilmu yang dzaruri, Allah ilmunya nggak mikir. Betul nggak? Allah mikir nggak? Allah pengetahuannya mikir nggak? Nggak, berarti dzaruri. Contohnya dzaruri kayak apa? 1 tambah 1 itu setengah dari 2. Ini anak kecil juga tahu, nggak usah pakai mikir. Ilmunya Allah begitu enggak? Kalau disebut ilmunya Allah itu enggak pakai mikir, tapi yang maknanya itu pernah enggak tahu, mustahil. Kamu enggak usah mikir. Kalau kamu datang ke depannya pohon mangga, kamu akan tahu ini mangga yang matang, ini yang mentah. Enggak usah pakai mikir. Tapi sebelum kamu ketemu mangga, kamu nggak tahu mangga yang matang ada. Ini di sana ada yang mangga yang matang nggak? Nggak tahu saya. Sana yuk, ayo. Oh ini matang. Nah, yang begitu mustahil bagi Allah. Didahului, nggak tahu. Ini kalau Allah itu ilmunya nggak mikir. Kalau kamu sebut ilmunya nggak mikir, tapi maknanya nggak tahu, boleh. Itu loh. Memang Allah ilmunya nggak mikir. Tapi pada diri kita juga ada ilmu yang tidak mikir. Bedanya apa? Nggak mikirnya kita itu didahului nggak tahu, gitu loh. Nah, kalau nggak mikirnya bagi Allah nggak didahului nggak tahu. Walaupun makna ilmu itu nggak layak bagi Allah, tapi kalau mau disebut begitu boleh saja. Allah ini tahu langit bumi, tahu caranya bikin alam, tahu caranya, ini nggak pakai mikir. Ya betul, memang nggak pakai mikir. Tapi kalau nggak pakai mikir ya tadinya nggak tahu, mustahil. Nadzori mustahil, dzaruri mustahil. Terus badihi, apa badihi? Uji coba. Contohnya apa? Contohnya apa? Corona. Orang lagi uji klinis obat untuk corona. Ini campur ini, coba apa hasilnya? Oh begini. Ini campur ini. Namanya apa itu? Uji coba. Uji coba itu didahului bodoh. Makanya setelah dicoba ini tambornya, coba tes yang sakit corona mana? Oh jangan saya Pak, coba monyet dulu Pak. Oh, monyet dicobain, cus monyet pada mati habis. Terus ya kamu nggak mau dong, apalagi monyet sudah habis. Ini ketika berhasil maka baru dipublikasikan. Oh obatnya corona traksi, ini baru dipublikasikan. Obatnya batuk, obat kencing manis, obat ini diperolehnya pengetahuan itu setelah melakukan coba atau percobaan. Kalau nggak ada percobaan gimana? Nggak tahu. Ini asin apa manis? Dipikir bisa nggak? Bisa nggak? Oh nggak usah pakai mikir, saya mah tahu apa itu pahit. Nggak mikirnya bagaimana? Wong itu nggak punya tahu. Tahu manis. Apa namanya? Uji coba. Nah, itu juga sering uji coba.
tes, ini uji coba. Tes sampai mic saya rusak satu. Tes nih kok nggak masuk Bib. Oh belum dicolokin. Astagfirullah, belum dicolokin. Uji coba. Uji coba itu juga didahului nggak tahu. Yang keempat, kasbi. Ilmunya pakai kasbi apa? Kalau saya pengen lihat orang, cukup saya membuka mata saya. Kalau saya pengen tahu di belakang ada siapa, saya cukup muter kepala saya. Kalau saya pengen tahu di atas ada apa, saya cukup mendanga. Ilmu apa namanya? Kasbi. Dengan mengusahakan pergerakan badan saya, maka saya tahu tentang sesuatu. Maka Allah mustahil ilmunya kasbi. Allah nggak pakai pergerakan apa-apa. Ini juga semakna dengan bodoh. Jadi banyak nih yang semakna dengan bodoh. Ada dhon, syak, wahmun, nisyan, naum, mustahil. Terus nadhari, doruri, badihi, kasbi, mustahil. Nah terus ilmunya Allah disebutnya apa? Kalau kiai bilang ngomong khuduri, ilmunya ya datang aja. Mau bikin rumah ya tahu aja, nggak pakai didahului, nggak tahu, nggak pakai mikir, nggak pakai uji coba, ya tahu aja. Dari mana taunya? Ya nggak dari mana, nggak nyetok ilmu dulu apa enggak, tahu aja. Disimpan ya enggak ilmunya, mau bukan pakai memori, dadak mikir ya enggak pakai mikir ya enggak, gitu loh. Jadi enggak, kalau ngomong enggak pakai mikirnya yang tadinya pernah enggak tahu juga mustahil ya. Jadi ini yang harus kita pahami dari keadaan sifatnya Allah. Wa nahu dzalika bil jumlah fal muradu bi kullu ma syarakal jahla fi mudadatihi lil ilmi. Maka kesimpulannya apa? Bahwa yang dimaksud dengan jahal adalah segala hal. Bodoh itu adalah segala hal yang sama dengan kebodohan dalam perlawanannya terhadap sifat ilmu. Ini namanya juhul. Jadi segala yang menjadi lawannya ilmu atau yang semakna dengan apa yang jadi lawannya ilmu atau yang semakna dengan bodoh itu harus kita tolak, kita jauhkan dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma kana fi ma'nal jahli limunafatiha ilma hasba munafatil jahli. Semua hal yang termasuk dalam kategori jahul atau bodoh itu ditolak atau mustahil karena termasuk menafikan sifat ilmu. Jadi kalau kita mau mensifatkan salah satu makna-makna bodoh ini bagi Allah, maka sama saja mau menolak adanya sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya Allah itu mengetahui segala sesuatu tanpa ada yang tertinggal, tanpa ada yang terhijab, tanpa ada yang terhalang. Semuanya diketahui Allah sempurna, nggak nambah, nggak kurang. Lah kalau ada satu hal yang Allah nggak tahu disebut bodoh. Jangan nggak tahu, udah ada satu hal yang Allah kira-kira, yang lainnya jelas, tapi satu itu Allah mengira-ngira akan terjadinya begini, bodoh. Beda sama kita. Kita bodoh, nggak tahu, semua hal nggak tahu. Kok tiba-tiba tahu satu perkara?
Aku nggak taunya kamu pinter loh John. Saya kira kamu bodoh loh. Padahal cuma tahu satu, itu pun kira disebut pinter. Jangan sampai kita salah memahami ini. Ada orang alim, tingkat dunia. Gara-gara begitu ke Indonesia, ente ajak ngomong bahasa Jawa, nggih monggo sekecakaken. Ngomong apa ini? Nggak tahu saya. Oh kamu goblok berarti nggak ngerti bahasa Jawa. Oh nggak bisa. Orang yang nggak tahu satu hal nggak bisa disebut bodoh. Itu sebutan ini kalau bagi Allah. Makanya kamu nggak bisa nyebut anak kamu, wah anak kok goblok banget. Oh enggak Pak, kurang ilmunya Pak, bukan bodoh saya Pak. Saya kurang banyak ilmu. Saya sudah pinter loh Pak. Apa tahu nama bapak, tahu emak, tahu. Saya sudah pinter, cuman kurang Pak. Jadi bapak kurang puas sama ilmu saya maksudnya. Jadi nggak bisa orang yang tahu satu ilmu kita sebut bodoh, nggak bisa. Bodoh itu bisa disifatkan kalau bagi Allah maka maknanya semakna dengan menafikan ilmu. Kalau bagi kita bodoh itu bagaimana? Kalau bodoh pada kita, sebutan bodoh pada kita maknanya kurang tahu, bukan nggak punya pengetahuan, bukan adamul ilmi, bukan, tapi tidak tahu satu hal walaupun dia tahu hal yang lainnya. Kita nggak bisa sebut orang ini bodoh, nggak bisa. Jadi kalau ada satu pengetahuan pada kita, kita sudah disebut orang yang mengetahui. Apabila kita disebut bodoh, itu bisa berasal dari lupa, bisa berasal dari lalai, bisa berasal dari hilangnya pengetahuan. Ini makna bodoh yang harus kita pahami, yang menjadi sifatnya Allah yang mustahil. Terus mustahil pula Allah itu somam wal ama. Mustahil Allah itu wal muradu bis somami wal ama fi hadzal maudhi' adamus sam'i wal basari aslan bi wujudi ma munafihima au ghaibati mawjudin ma minal mawjudat an sifati sam'i wal basari. Tuli dan buta adalah sama sekali tidak adanya pendengaran dan penglihatan. Orang tuli itu bagaimana? Ya sama sekali nggak dengar. Orang buta sama sekali nggak lihat. Maka mustahil Allah itu buta, mustahil Allah itu tuli. Dengan adanya sifat yang menafikan keduanya atau dengan tidak wujudnya sesuatu hal yang wujud dari sifat mendengar dan melihat. Ada yang tidak didengar dan ada yang tidak dilihat. Allah punya pendengaran, tapi ada satu hal yang Allah nggak dengar, mustahil. Allah punya penglihatan, tapi ada satu wujud yang Allah nggak lihat, mustahil. Kalau begitu Allah disebut buta namanya. Ngomong ente aja kadang begitu, padahal nggak boleh loh. Itu hanya boleh bagi Allah. Kalau bagi kita bisa melihat satu perkara sudah dilihat, melihat.
walaupun yang lain nggak lihat. Nah, kadang kamu sama istri sama anak, ada anak kesandung jalan buta ya? Enggak buta Pak. Kok nggak lihat-lihat? Ya namanya manusia Pak. Kadang lihat, kadang malah dibuta-butain aja. Dipanggil sama orang tuanya, budek ya? Kok budek gimana? Bukan budek Pak, kurang denger Pak. Budek itu sama sekali nggak denger, itu budek namanya. Kalau kita satu hal kita dengar sudah punya pendengaran. Kok dipanggil nggak denger? Lagi lihat Pak Jokowi ngomong Pak, oh ya. Jadi nggak bisa. Ini kita harus bisa pisahkan ini. Kalau bagi Allah demikian, ada satu saja yang Allah nggak dengar, tuli disebutnya. Karena Allah itu pendengarannya menyeluruh. Ada satu yang Allah nggak lihat, mustahil. Maka Allah itu mustahil kurang dengar, mustahil kurang lihat. Jangan sampai, apalagi kayak orang-orang kayak kita itu seringkali kadang kita itu mendoakan Tuhan sering kita doakan, mudah-mudahan Tuhan mendengar doa saya. Ini kamu doain Tuhan biar tajam pendengarannya gimana? Mudah-mudahan Tuhan melihat yang saya. Nggak usah kamu doain, Tuhan pasti melihat. Nggak usah kamu doain, Tuhan pasti mendengar. Maka doakan segala, mudah-mudahan Tuhan dengar apa ya. Nggak usah didoain, nggak usah. Allah wajib melihat, Allah wajib mendengar. Kalau kita lah itu, ya, ini makna mustahilnya Allah mendengar. Begitu pula mustahil Allah mendengar pakai alat. Allah mendengar pakai alat, dibantu oleh sesuatu. Ini juga mustahil, maknanya nanti jadi pendengarannya cacat atau pendengarannya terbatas. Biwujudi ma yunafihima au ghaibatin maujudi ma minal maujud an sifati sam'i wal basar lima sabaqa min wujubi ta'alluqihima bi kulli maujudin. Karena penjelasan yang telah lewat, yaitu wajibnya terhubung kedua sifat itu dengan segala perkara yang ada. Melihatnya Allah segala sesuatu hingga yang Allah dengar pun dilihat. Melihatnya Allah menyeluruh pada segalanya hingga yang didengar pun dilihat. Itu bagi Allah menunjukkan tidak ada satupun yang terhijab bagi Allah, bagi sama dan basornya. Kalau satu terhijab, maka akan jadi ama atau somam. Ini mustahil. Terus berikutnya wal muradu bil bukmi adamul kalam aslan. Yang berikutnya adalah mustahilnya Allah bisu, yaitu sama sekali tidak adanya sifat pembicaraan. Biwujudi afatin, karena adanya penyakit atau cacat, sama sekali nggak bisa ngomong. Kenapa cacat? Ini mustahil. Allah itu mustahil bisu, mustahil cacat, maknanya nggak bisa ngomong, dan mustahil Allah diem. Diem juga maknanya apa? Nggak ngomong. Bisu nggak ngomong, diem. Mustahil Allah bisu, mustahil Allah diem. Bisu kenapa mustahil? Cacat. Allah itu bisu. Atau ada orang bisu, kenapa kok bisu?
Oh lidahnya hilang, cacat. Oh dia bisu kenapa? Oh pitanya rusak, cacat. Nah Allah kok bisu? Mustahil Allah punya sifat cacat. Atau diem, kalau diem kan nggak cacat. Ya mustahil juga bagi Allah kalau Allah itu diem. Kenapa? Sifat kalam bagi Allah hukumnya wajib. Kalau Allah diem berarti kalamnya baru. Diem, ngomong lagi, terus diem lagi, terus ngomong. Berarti ngomongnya baru. Ada awalnya, ada akhirnya. Mustahil kalam yang seperti itu menjadi sifatnya Allah. Kalamnya Allah kalam yang qadim, yang tidak berawal, tidak berakhir. Wa fi ma'nahu kaunuhu bil harfi wa sauti. Maka yang termasuk kalam bisu itu juga kalam yang dengan huruf, dengan suara. Itu termasuk kalam yang cacat. Kenapa kok cacat? Kalam yang dengan huruf suara itu kok cacat, kenapa? Kamu ngomongnya pakai apa? Huruf suara. Tapi disebut ngomong, nggak disebut cacat. Di mana kecacatan kalam yang pakai huruf, pakai suara? Di mana cacatnya? Coba, cacatnya di mana? Omongan yang pakai huruf, pakai suara, itu cacatnya di mana? Terus? Ada yang lain coba. Di mana cacatnya kalam pakai? Kalam yang pakai suara, kalam yang pakai huruf, itu kalam yang cacat, karena kalamnya itu kalam yang enggak terselesaikan. Di waktu kamu ngomong, orang enggak paham. Di waktu kamu sudah enggak ngomong, orang baru. Kamu mau menyebut diri kamu sendiri, aku, maka butuh beberapa kalimat. Kalau kamu hanya nyebutnya sekali omongan doang, ada yang paham? Ada. Ku. Kalau orang yang dengar kamu ngomong ku itu nggak dengar a-nya, juga bingung lo ngomong apa. Ini omongan kita itu omongan yang cacat. Kenapa? Omongannya hanya sekali ngomong. Hingga yang sekali itu dijejer baru jadi omongan yang bisa dipahami. Lah, omongan yang pertama kamu omong itu nggak dipahami. Kalau nggak kamu susun dengan omongan yang namanya omongan apa ini? Cacat. Kalam yang tidak sempurna. Lah kalamnya Allah mustahil begitu. Allah dengan sifat kalam yang esa, kalamnya bisa dipahami. Begitu loh. Itu namanya kalam sempurna. Nggak ngomong lagi, kalau ngomong lagi malah nggak sempurna. Allah itu nggak butuh 2 kali ngomong, nggak butuh. Allah bicara hanya sekali ngomong dipahami. Kalau kita ngomong sekali ngomong nggak dipahami malah. Coba kamu omongkan satu omongan yang orang itu paham semua, ada nggak? Nggak ada. Kalau bahasa Arab masih ada. Masih ada. Kalau Indonesia nggak ada. Apa coba? Apa? Nggak apa, harus ada disusun. Ini makanya kalam kita itu kalam yang cacat. Di mana cacatnya? Cacatnya ketika kamu ngomong orang nggak paham, gitu loh maksudnya. Itu orang paham itu kalau sudah berkali-kali ngomong.
Ketika kamu sudah menyelesaikan omongan, berarti sudah jauh dari yang pertama, orang baru tahu. Tersusun. Jadi ketika susunannya sudah selesai, baru orang itu paham. Kalau baru kamu susun, baru kamu ngomong, orang nggak paham. Itu namanya kalam cacat, kalam yang nggak sempurna, mustahil. Kalamnya Allah demikian. Wa fi ma'nahu kaunuhu bil hurfi was sauti idil kalam alladhi yakunu bil hurufi wal aswati. Yang namanya kalam berbicara dengan huruf suara termasuk kategori bisu, sebab bicara dengan perantara huruf dan suara meskipun mencapai puncaknya balaghah, walau balaghah ghayatuhul balaghati wal fasahati, walaupun itu balik itu omongannya luas maknanya, atau omongannya itu singkat padat, fasih lagi, wakana kamalan, dan omongannya itu sempurna, binisbati ilal hawadisi, apabila dinisbatkan kepada hawadis, anaqisotin, maka akan jadi kurang, fawa binisbati ila maqamil uluhiyah. Jadi kalamnya kita kelihatannya sempurna, kelihatannya kalam yang baligh, kalam yang fasih, itu nisbat pada kita. Kalau yang begitu sempurna nisbat pada Allah, malah jadinya cacat, jadinya kurang, jadinya bisu. Bahwa binisbati ila maqamil uluhiyah al-a'la naqisatun azimatun idfihi radhilatani. Maka apabila dinisbatkan kepada Allah, maka akan tampak padanya dua macam kehinaan, coba. Dua macam kekurangan, dua macam kecacatan. Ihdahuma radhilatul adami alladhi yajibu lil hurufi wal aswati sabiqah walahiqah wa yastalzimu huduthu man ittasafa bihi wa ayyu naqisatin a'dhamu min naqisatil huduthil mulazamati ribqatal iftiqari ala dawami. Yang pertama, radhilatul adam, kehinaan dari arah terjadinya ketiadaan kalam. Alladzi yajibul huruf, yang mana wajib pada kalam yang pakai huruf dan pakai suara, sabiqan, yaitu ketiadaan sebelumnya, walahiqan, dan ketiadaan setelahnya. Yalzamu hudud, maka akan menjadi sebuah ketetapan melazimkan wajibnya baru manita sofa bihi, yang disifati dengan kalam yang seperti itu. Wa ayunaqisatin, kekurangan apalagi yang lebih besar, a'dhamu min naqisatil hudus, dari kekurangan kalam yang hudus, al-mulazamati, yang mana berkaitan dengan ribqatil iftikar ala dawam, yang menunjukkan kalamnya itu membutuhkan untuk disempurnakan selama-lamanya. Jadi kamu kalau nggak ditolong, nggak bisa ngomong selamanya, nggak bisa.
Lah kalamnya begitu mau nisbat pada Allah, ya berarti kamu mencacati Allah. Allah butuh pertolongan yang lain untuk ngomong. Kalamnya Allah yang sudah dikalam hilang. Ada yang belum dikalam. Yang belum dikalam enggak ada, yang sudah dikalam enggak ada. Ini menisbatkan kalam yang enggak ada pada Allah, ini mustahil. Yang belum kita omong ada enggak? Ku-nya kemana? Enggak ada. Setelah saya ngomong ku, A-nya kemana? Enggak ada. Berarti kalamnya ada. Kalamnya mengalami ketiadaan. Mustahil kalamnya begitu pada Allah. Jadi ini nisbat cacat yang macam pertama. Kalau kita nisbatkan kalamnya Allah kalam yang huruf suara. Justru orang yang menisbatkan kalamnya Allah huruf suara itu mencacati sifat kesempurnaan Allah, mencacati kemuliaannya Allah, mengatakan kalamnya Allah kalam yang baru dan Allah butuh ditolong untuk ngomong. Oh, ini penghinaan namanya. Menghina presiden ditangkap kamu, apalagi menghina. Tapi kalau saya belum ditangkap, Bib. Ya di dunia belum ditangkap, nanti loh. Ini harus kita waspadai, jangan sampai kita mengikuti pendapatnya orang-orang khusyiyah yang mengatakan, oh Tuhan itu kalamnya pakai suara tapi suaranya beda. Allah ngomongnya pakai huruf tapi hurufnya beda. Kita tinggalkan yang seperti itu. Kita tidak menganggap yang seperti itu sebagai sifatnya Allah. Karena orang yang meyakini begitu, maka dia mencacati sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita akan teruskan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الإلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي يرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه دادا طاسي سحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.